Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pasti masih pada semangat banget ya. Semangat nggak? Semangat. Oke. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di acara seminar ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik-topik yang sangat relevan yaitu tentang sukses di ujung jalan, manfaat kuliah dan kiat-kiat jitu. Nah, sebelumnya kita punya tagline nih. Nanti kalau misalnya saya bilang seminar 2024, kalian bilang mimpi besar, kuliah cerdas, raih kesuksesan. Ikutin ya. Seminar 2024. Mimpi besar, kuliah cerdas, kesuksesan. Nah, tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, hari ini kita bakal ngapain sih? Hari ini tuh kita akan mendapatkan wawasan serta pengalaman dari kedua narasumber yang akan memberikan tips serta inspirasi tentang bagaimana dunia perkuliahan itu. Nah, sebelumnya kita akan membacakan susunan acara hari ini, yaitu ada pembukaan, pengisian materi, dan penutupan. Nah, tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman semuanya, kita akan memanggil moderator kita hari ini untuk memandu acara sesi seminar pada hari ini. Langsung aja kita panggil Kak Seni. Selamat pagi Kak Seni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama aku Seni selaku moderator di acara public speaking yang bertemakan pentingnya kuliah. Teman-teman, sebelum aku manggil narasumber kita, aku di sini sama Teh Syair mau ngejelasin sedikit tentang pentingnya public speaking. Jadi apa sih public speaking itu? Public speaking merupakan kemampuan berbicara di depan umum, bukan hanya penting dalam konteks profesional, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks profesional, public speaking merupakan kemampuan ini dapat membuka banyak peluang dari presentasi bisnis hingga wawancara kerja. Nah, Teh Syair, kalau dalam dunia sehari-hari public speaking ini bermanfaat, lebih efektif, berkomunikasi lebih efektif dengan teman, komunitas hingga keluarga sekalipun gitu ya Teh Syair. Mungkin ada sedikit tambahan lagi dari Teh Syair tentang public speaking. Oke, tadi kan udah disampaikan ya kalau misalnya public speaking itu penting di dalam dunia profesional dan dunia kehidupan kita sehari-hari ya Teh ya. Iya, begitu Teh Syair. Nah, aku mau tambahin ya teman-teman, kayak public speaking ini juga memiliki cakupannya di dalam lingkungan akademik. Nah, kemampuan untuk menyampaikan presentasi dengan baik dapat meningkatkan reputasi serta nilai terhadap dosen dan teman-teman. Nah, manfaatnya apa sih? Nah, manfaatnya itu dengan menguasai public speaking, kita tidak hanya meningkatkan keterampilan komunikasi, tetapi juga belajar untuk berpikir kritis serta kreatif gitu. Jadi public speaking itu cakupannya sangat luas ya Teh ya? Luas banget. Gitu. Nah, mungkin itu aja. Pasti kalian udah nggak sabar banget ya tentang seminar hari ini gitu terhadap dua narasumber kita gitu. Langsung aja kita alihkan kepada moderator kita hari ini. Kak Sani, boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Syair atas wawasannya. Oke teman-teman, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita panggil narasumber pertama kita, yaitu adalah Tessa selaku mahasiswa aktif Vkom 2023. Dan aku bakal panggilin narasumber kedua kita, yaitu adalah Teh Firly, mahasiswa Vkom aktif 2023. Oke, baik. Selamat pagi Teteh Tessa dan Teh Firly, apa kabarnya? Alhamdulillah. Tanpa lama-lama lagi ya Teh, biar mempersingkat waktu juga,
untuk Tetesa selaku narasumber kita untuk memaparkan materinya. Silakan Teh. Sebelumnya terima kasih kepada Teh Seni selaku narasumber. Aku izin berdiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Baik? Mungkin di sini ada maba gak? Ada maba di sini? Gak ada, oke. Tapi sebelumnya aku pengen ini dulu ya, cek dulu semangat teman-teman gitu. Kalau misalnya aku sebut selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 luar biasa gitu ya. Keluarkan semua suaranya, oke? Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, mungkin di sini tuh ada yang semester atas mungkin ya, semester 3, semester 5, ataupun mungkin semester 7 juga. Gimana perkuliahannya di semester ini? Apakah menyenangkan gitu atau capek gitu? Mungkin teman-teman juga udah mulai di semester itu mulai capek gitu ya, mulai merasa lelah gitu, dibantai tugas sana sini gitu ya, gak kelar-kelar gitu ya tugas tuh. Namun semoga dengan itu tuh tidak menurunkan semangat teman-teman untuk tetap lanjut kuliah gitu ya, jangan sampai putus di tengah-tengah gitu. Aku tuh senang sekali di sini bisa melihat muka-muka teman-teman, antusiasnya teman-teman untuk mendengarkan perbincangan kita hari ini. Hari ini aku tuh ingin berbagi pandangan gitu mengenai apa manfaatnya kita kuliah. Yang sering dipersepsikan orang-orang bahwa kuliah itu hanya sekadar ya buat jembatan aja buat kita dapat kerja gitu, atau sebagian orang-orang tuh beranggapan gitu ya bahwa kuliah itu buat apa gitu kuliah, gak kuliah juga kita bisa kerja kok gitu ya. Namun gitu ya sebenarnya kuliah itu banyak sekali gitu manfaatnya yang jauh lebih luas. Nah hari ini aku ingin membahas satu persatu tentang apa manfaatnya kuliah. Nah yang pertama adalah belajar banyak hal gitu ya. Nah di perkuliahan ini adalah kuliah adalah waktu di mana kita belajar berpikir kritis, menganalisis informasi dan juga mengambil keputusan yang baik gitu atau yang bijak. Nah di ini tuh adalah suatu keterampilan yang tidak hanya ada di dunia kerja gitu ya, melainkan di kehidupan sehari-hari. Berarti dengan kita kuliah kita tuh diajari untuk menjadi individu yang mandiri dan juga menganalisis informasi dengan bijak seperti itu. Lalu yang kedua adalah membangun jaringan atau relasi gitu ya. Nah di perkuliahan ini juga kita tuh diajarkan gitu, kita tuh diberi kesempatan untuk membangun relasi yang luas gitu di kampus ini gitu ya. Nah kita tuh bisa dengan dosen, dengan teman seangkatan, dengan teman sekelas ataupun dengan cutting dan juga alumni yang mempunyai pengalaman yang sangat beragam gitu ya teman-teman. Nah ini tuh ada suatu kesempatan emas gitu ya buat kita untuk membangun relasi. Siapa tahu gitu ya dengan koneksi ini itu bisa menjadi manfaat buat kita di masa depan nanti. Contohnya misalnya nih kita membangun relasi dengan cutting gitu ya, kita tuh bestian lah gitu ya sama cutting gitu ya, udah deket banget gitu ya sama cutting. Nah ternyata di masa depan si cutting itu tuh mempunyai perusahaan yang sangat besar gitu ya, terus kita tuh lagi bingung nih cari kerja, aduh kemana aku cari kerja gitu ya, telepon aja cutting ini misalnya, Kang aku butuh pekerjaan nih, mungkin ternyata si Kang itu tuh di perusahaannya tuh lagi ada lowongan kerja gitu, tidak menutup kemungkinan kita tuh bisa langsung direkrut gitu ya. Kalau misalnya si Akang itu tuh melihat potensi dan juga pengalaman kita tuh baik gitu ya. Jadi relasi ini tuh sangat penting teman-teman gitu ya, di sini tuh bersosialisasi di kuliahan itu sangat penting gitu ya teman-teman buat kita nanti di masa depan seperti itu. Lalu mungkin yang terakhir pengalaman. Nah, ada gak yang di sini ada gak penasaran teman-teman gitu, gimana caranya mendapatkan pengalaman di sela-sela kita belajar di perkuliahan? Penasaran gak pengalaman apa gitu yang kita bisa dapatkan gitu di perkuliahan ini? Penasaran gak? Penasaran lah ya pastinya. Nah di perkuliahan juga kita tuh bisa melibatkan kegiatan, banyak kegiatan gitu, salah satunya adalah di organisasi.
organisasi mahasiswa gitu ya. Misalnya nih teman-teman, boleh tuh teman-teman mencari organisasi-organisasi yang sesuai dengan passion kalian. Misalnya nih tetehnya suka apa nih hobinya? Melukis. Bisa tuh teteh cari gitu ya organisasi yang di sini tuh ada gitu sesuai passion teteh, yaitu melukis tadi gitu ya. Lalu akangnya di passion gimana ya? Menggambar. Oh sama mungkin sama tuh sama tetehnya. Bisa tuh teteh sama akangnya cari organisasi yang sesuai passion teteh-teteh gitu ya sama akangnya. Seperti itu. Lalu juga menghadiri seminar. Nah, seminar ini teman-teman sangat bermanfaat sekali gitu ya. Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dan seringkali gitu ya di seminar itu kita tuh mendapatkan seringkali gitu ya di seminar itu didatangi gitu oleh tokoh-tokoh influencer dan juga sama orang-orang yang pengaruh gitu ya. Nah di situ tuh pasti materi itu sangat berdaging gitu dan juga di seminar itu kita tuh bisa mendapatkan sertifikat gitu yang dimana sertifikat itu sangat dibutuhkan sekali oleh mahasiswa, betul? Betul. Nah lalu ada juga kegiatan kepanitiaan, boleh eksternal ataupun internal ataupun di fakultas ataupun di Unisba gitu ya. Nah kalian tuh boleh mengikuti kegiatan-kegiatan kepanitiaan gitu. Kalian kalau misalnya ada oprek langsung gitu kalian daftarkan diri gitu. Lalu juga ada proyek sosial. Nah teman-teman di sini tuh bukan hanya seruan-seruan aja gitu, melainkan kita juga mempelajari bagaimana cara bekerja sama, memimpin dan juga berkomunikasi dengan baik gitu. Nah, aku saranin buat teman-teman, semoga teman-teman di sini tuh gak ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu. Tahu mahasiswa kupu-kupu yang gimana? Ya, kuliah pulang gitu ya. Sangat disayangkan sekali gitu teman-teman kalau misalnya teman-teman menjadi mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Nah, jadi teman-teman, semoga teman-teman itu manfaatkan gitu waktu di perkuliahan ini gitu dengan baik dan juga menikmati proses di perkuliahan ini gitu, tidak hanya untuk mendapatkan gelar gitu ya, belajar, bersosialisasi dan juga mencari pengalaman yang baik gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga teman-teman di perkuliahan ini bisa berkembang lebih baik lagi gitu ya, dan juga semoga seluruh aktivitas kita dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Tetesa atas wawasan yang luar biasa. Dan tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut narasumber yang kedua kita yaitu Teh Firly. Silakan Teh. Saya izin ke depan, boleh? Boleh. Oke, teman-teman saya mau cek ombak dulu ya. Masih semangat ini? Masih dong ya, ini masih pagi. Gen Z itu kan energinya powerful ya. Yang mau ngabarin ayahnya dulu silahkan kabarin dulu. Biar kita bisa fokus setelah ini. Nggak ada ini? Oh nggak percaya. 2024 loh. Nggak ya? Oke. Oke teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Firly Nur Hayati, mahasiswa aktif Fikom 2023. Nah teman-teman sama saya santai aja, kita nggak usah yang terlalu formal karena saya juga pernah menjadi mahasiswa baru ya teman-teman, jadi santai aja. Oke, boleh slide-nya? Ya teman-teman perlu diketahui ya, di perkuliahan ini bukan tentang waktu. Kenapa kok bukan tentang waktu? Teman-teman, ada yang masuknya itu di tahun yang sama dengan teman-teman, tapi lulusnya di tahun yang berbeda. Ada lagi, saya masuknya duluan, tapi kok lulusnya sama, kayak teman saya yang masuknya 2 tahun setelah saya. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Kenapa? Karena di perkuliahan itu bukan tentang rentang waktu. Beda jenjangnya dengan SMP, SMA 3 tahun selesai. Kuliah itu enggak begitu teman-teman. Kuliah itu tentang siapa yang mau survive, siapa yang mau berjuang, dan siapa yang mau memaksimalkan waktunya dalam perkuliahan. Nah untuk itu teman-teman saya mau berbagi tips and trick ke teman-teman semua. Gimana caranya untuk bisa sukses di dunia perkuliahan, karirnya bagus, kuliahnya ya 3,5 tahun lah, jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama jadi donatur, kasihan ya. Tips untuk itu ada apa aja? Nah, di sini saya sudah rangkumkan dari sekian banyaknya sejauh yang pernah saya alami. Yang pertama adalah sudut pandang yang tepat. Apa sih sudut pandang itu? Ya, teman-teman udah pada tahu ya sudut pandang itu apa? Cara kita menilai sesuatu, cara kita memaknai sesuatu.
Kenapa kok harus tepat? Karena setiap sudut pandang yang kita lakukan, yang kita nilai terhadap suatu hal akan melahirkan kebiasaan yang sama. Contoh, udahlah saya mah kuliahnya tuh cuma buat dapat SIKOM. Udahlah saya mah kuliahnya ya karena disuruh mama saya. Ketika teman-teman sudut pandangnya seperti itu di kuliah, janji hanya kuliah pulang. Tapi kalau teman-teman sudut pandangnya di kuliah itu nggak seperti itu, maka beda lagi. Saya itu anak desa, teman-teman. Saya bukan asli Bandung, saya itu anak desa, saya bukan lahir dari keluarga yang ada juga. Sudut pandang saya terhadap kuliah adalah bukan tentang hitam di atas putih, bukan cuma tentang SIKOM-nya. Kenapa? Karena kuliah bagi saya adalah tempat eksperimen, wadah percobaan. Adu skillnya di kuliah, berpikir kritisnya di kuliah. Jadi ketika saya itu misalkan dapat nilai yang jelek, saya praktikumnya jelek, atau saya dapat IPK-nya jeblok, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ranahnya emang ranah belajar, ranah percobaan. Ketika kita sudah punya sudut pandang kayak gitu, nggak bakal takut gagal. Justru kita bakalan habisin waktu gagalnya di masa kuliah. Nanti setelah kita udah lulus kuliah, ya udah habis masa gagalnya, tinggal berhasilnya aja. Gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa meletakkan sudut pandang kuliah itu dengan lebih baik lagi. Yang kedua itu ada kuasai manajemen. Apa sih manajemen itu? Manajemen itu adalah cara kita mengelola atau pengelolaan. Ya, yang pegang self control diri kita itu kita sendiri, teman-teman. Ya, jadi kita harus mampu mengelola apa yang akan ada terjadi di depan. Apalagi apa aja? Satu, manajemen waktu. Of course ya. Teman-teman harus bisa memanage waktu teman-teman. Waktunya tidur ada, waktunya makan ada, waktunya nongkrong ada. Ada kan yang di sini pulang kuliah saya mateh mau ke kafe dulu, silahkan. Yang penting tugas kamu selesai. Gitu kan? Nah, itu manajemen waktu itu penting untuk kita di perkuliahan. Kenapa? Karena itu tadi, siapa yang mau bersungguh-sungguh ya dia bakal lulus lebih awal. Tapi siapa yang udahlah saya mah santai aja ya nanti. Oke. Yang ketiga itu ada action, stop dreaming and start doing. Setelah teman-teman sudah meletakkan sudut pandang yang baik, teman-teman sudah bisa kontrol waktunya, sudah bisa kontrol perasaannya, kontrol mindsetnya, teman-teman tinggal action. Bangun mimpinya. Bangun dari mimpi, lakukan. Kalau teman-teman belum bisa bermimpi besar, tandanya teman-teman belum bisa mempunyai kekuatan yang lebih besar. Kalau mimpi kita besar, apa yang bakal kita lakukan juga besar juga. Benar gak? Ya kalau mimpinya cuma pengen jadi influencer, ya udah akan stuck di influencer. Tanpa teman-teman tahu, setelah dunia influencer itu ada dunia-dunia yang lain. Influencer itu butuh manajemen, influencer itu butuh gimana caranya satu bisa tetap eksis. Ada kan? Dan itu nggak dipelajari di influencer, adanya di bidang akademisi. Gitu. Jadi soft skill perlu, tapi tetap akademisi, kognitif itu juga perlu, teman-teman. Ya, jadi jangan udahlah Kak, saya mah udah bisa nyanyi, saya mah udah bisa reguleran, silahkan. Tapi janji, tahu nggak? Penyanyi itu punya manajemen, penyanyi itu punya manajer, penyanyi itu punya stylist, penyanyi itu punya MA. Nah itu nggak dipegang sama penyanyinya sendiri kan? Nah itu kita dapatnya di mana? Di bidang akademisi, di mana di kuliah. Jadi saya harap setelah ini teman-teman semua dirubah sudut pandangnya, dirubah manajemennya untuk jadi lebih baik lagi. Tapi ingat, setelah udah kayak gitu harus tetap kasih ruang di mana semua yang terjadi di depan itu bukan ranah kita. Ambis boleh, keambisan yang jangan boleh. Ya, jadi tetap kasih ruang untuk hal-hal yang di depan itu bukan ranah kita. Serahkan dan biarkan semesta yang bekerja. Oke, teman-teman, cukup segitu dari saya. Ada yang ingin bertanya? Cukup? Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sangat luar biasa. Sebelum saya akhiri diskusi hari ini, saya ingin mengingatkan lagi bahwa kuliah adalah salah satu investasi terbaik untuk di masa depan kita. Semoga diskusi hari ini memberikan pencerahan dan motivasi kepada kita semua. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan sampai jumpa di acara selanjutnya. Saya kembalikan kepada MC. Oke, baik Kak Seni, terima kasih banyak ya. Oke teman-teman, tadi kita udah mendengar tentang paparan materi yang disampaikan oleh dua narasumber kita hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Seni selaku moderator, kepada Kak Firly dan juga Kak Tessa atas pemaparan materi yang disampaikan hari ini. Nah sebelum itu aku mau cek ombak lagi dong.
teman-teman semua masih pada semangat gak sih? Kalau misalnya aku bilang seminar 2024, kalian bilang mimpi besar, kuliah cerdas, raih kesuksesan. Oke, ikutin ya. Seminar 2024, kuliah cerdas, raih kesuksesan. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, selanjutnya aku mau bilang terima kasih juga kepada teman-teman semuanya yang udah ikut aktif berpartisipasi dalam acara seminar ini. Nah, semoga acara seminar ini dapat memberikan impact kepada teman-teman semuanya untuk kedepannya. Oke, tetap semangat, jangan berputus asa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.